Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang mungkin agak sedikit lebih panjang dari biasanya, yaitu tentang bagaimana cara memasang instalasi tandon dengan sistem vakum atau sistem sedot. Cara ini sangat ampuh sekali untuk menghilangkan masuk angin pada pipa. Jadi buat teman-teman yang sering mengalaminya, silahkan bisa simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Oke, kalau begitu langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, untuk membuat instalasi ini tidak ada peralatan ataupun bahan khusus ya. Semua alat dan bahannya hampir sama dengan instalasi pada umumnya. Di antaranya adalah tandon, mesin pompa, pipa PVC, dan bahan-bahan yang lainnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Setelah kalian pasangkan tandonnya di atas, sekarang tinggal membuat instalasi pemipaannya, yaitu instalasi dari pompa menuju ke tandon, serta instalasi dari tandon menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan air, seperti kamar mandi dan sebagainya. Untuk yang pertama, akan saya mulai dari pompa menuju ke input tandon seperti ini. Kemudian untuk output tandonnya, saya tidak memasangkannya melalui lubang pada bagian bawah tandonnya ya teman-teman, melainkan melalui lubang pada bagian atas tandonnya dengan cara memasukkan pipa ke dalam tandon sampai ke dasar tandonnya seperti ini. Kemudian sambungkan pipanya lagi langsung menuju ke kamar mandi dan tempat yang lainnya seperti ini. Untuk sambungan-sambungan pipanya tidak boleh ada kebocoran ya teman-teman. Sebab jika ada kebocoran, maka bisa mempengaruhi sistem vakumnya. Kemudian di bagian atas tandon juga harus dibuatkan ventilasi udara minimal 1 lubang, sebesar pipa yang digunakan untuk membuat instalasinya, atau lebih besar lebih baik lagi. Kemudian jangan lupa untuk menutup lubang output pada bagian bawah tandonnya, karena lubang output ini tidak kita gunakan lagi, kecuali untuk pembuangan pada saat pembersihan tandonnya. Setelah sudah, kemudian pasangkan radar atau otomatis pada tandonnya seperti ini. Kemudian sambungkan juga kabel-kabelnya seperti biasanya. Oke teman-teman, sebetulnya dengan seperti ini saja instalasi ini sudah bisa berjalan dengan normal ya. Namun agak sedikit ribet untuk memancing atau menyedot airnya supaya bisa turun atau keluar menuju ke kamar mandi ataupun ke tempat yang lainnya. Sehingga di sini akan saya buatkan pipa tambahan lagi untuk memancing airnya supaya bisa lebih mudah dan lebih simpel lagi. Dan pipa tambahannya ini akan saya pasangkan pada input pompa menuju ke output tandon secara langsung seperti ini. Kemudian pasangkan juga 2 stop kran yang masing-masing dipasangkan pada output pompa yang menuju ke input tandon dan pada output pompa yang menuju ke output tandon seperti ini. Setelah sudah, kemudian akan saya buatkan lagi saklar tambahan untuk menyalakan pompanya secara langsung tanpa melalui radar atau otomatis tandonnya. Ini digunakan untuk jaga-jaga jika sewaktu-waktu pipanya sudah tidak vakum lagi karena air pada tandonnya sudah habis yang disebabkan oleh mati lampu, sehingga pompanya tidak bisa menyala. Dan jika dalam keadaan normal, maka saklar ini selalu dalam keadaan off. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti inilah instalasinya. Sekarang tinggal saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Jika tandon dalam keadaan kosong seperti ini, maka otomatis tandonnya dalam keadaan on, yang artinya akan menyalakan pompanya. Untuk pengisian pertama, kita arahkan air melalui pipa output tandonnya dengan cara menutup stop kran ke-1 dan membuka stop kran kedua seperti ini, sehingga air akan naik melalui pipa output tandonnya seperti ini. Jangan lupa juga untuk sementara tutup semua keran yang ada di rumah supaya air hanya tertuju ke tandon saja. Kemudian setelah air sudah lumayan tinggi seperti ini, kita bisa mengganti jalur masuknya air dengan cara membuka stop kran ke-1 dan menutup stop kran kedua seperti ini.
Dan sekarang instalasi ini sudah siap untuk digunakan langsung tanpa harus menunggu sampai penuh. Dan untuk pemakaian kesehariannya, posisi stop keran akan selalu seperti ini ya teman-teman, yaitu stop keran ke-1 akan selalu terbuka dan stop keran kedua akan selalu tertutup. Stop keran kedua hanya digunakan untuk memancing air saja jika sewaktu-waktu air pada tandonya habis, sehingga pipa output tandonya sudah tidak vakum lagi. Kemudian setelah penuh, maka otomatis tandonya berubah menjadi off, yang artinya akan mematikan pompanya. Kemudian pada saat kita membuka keran, maka sisa air yang masih ada di dalam pipa outputnya akan turun dan menarik air yang ada di dalam tandon menuju ke keran yang kalian buka. Kemudian setelah air sampai pada batas bawah otomatis, maka pompa akan menyala kembali dan akan mengisi tandonnya sampai penuh kembali. Lalu pertanyaannya adalah, kapan kita menggunakan saklar tambahannya ini? Jawabannya adalah, seandainya suatu saat mati lampu yang lumayan lama, kemudian penggunaan air juga lumayan banyak, maka lama-lama air dalam tandon akan habis, sehingga pipa outputnya sudah tidak vakum lagi. Kemudian setelah lampu menyala, maka secara otomatis pompa akan langsung menyala dan akan mengisi tandonnya kembali. Nah, pada saat pengisian awal ini, ternyata kita lupa ataupun kita sedang tidak berada di rumah sampai tandonnya penuh dan pompanya mati kembali. Maka, ketika kita membuka keran di kamar mandi ataupun di tempat yang lainnya, air tidak akan mau keluar karena sudah tidak vakum lagi. Dan pada saat inilah saklar ini digunakan, yaitu seperti pada langkah awal dengan cara menutup stop keran ke-1 dan membuka stop keran kedua. Kemudian tutup juga semua keran yang ada di dalam rumah. Lalu tekan tombol saklarnya menjadi on. Dengan demikian, maka pompa akan menyala dan mengisi tandonnya kembali melalui pipa outputnya. Kemudian perkirakan saja kapan air sampai ke dalam tandon melalui pipa outputnya. Misalnya 15-60 detik. Kemudian setelah 15-60 detik sesuai dengan perkiraan kalian, lalu matikan saklarnya dan pindahkan lagi posisi stop kerannya, yaitu buka kembali stop keran ke-1 dan tutup kembali stop keran keduanya. Maka semuanya sudah kembali normal. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya cara instalasi tandon dengan sistem vakum atau sistem sedot. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman, sebagai tanda dukungan teman-teman semua kepada channel ini, dan supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten yang insya Allah bermanfaat lainnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.